Kita selalu diperlihatkan alasan mengapa orang Indonesia menyukai produk asing. Entah kualitas, entah promosi, atau entah kemasan. Tapi pernah nggak sih kita mikir, kenapa ya kita selalu jadi target penjualan brand asing? Faktanya, kalau lo ketik pencarian Google, mengapa brand luar negeri suka sama Indonesia, data yang keluar adalah artikel tentang kenapa orang Indonesia suka sama produk luar negeri. Apakah ini sudah diatur sedemikian rupa hingga akhirnya kita nggak bisa punya mental local pride? Atau memang ini adalah sebuah fakta kalau negara kita cuma jadi permainan marketing brand luar negeri aja? Miris dong ya. Google aja mikirnya beda sama apa yang kita cari. Apakah kita selemah itu di mata dunia? Apakah kita hanya alat penglaris barang dagangan kapitalis itu? Jawabannya sayang sekali adalah iya. Bagaimana tidak? Warga plus 62 ini sudah biasa disebut sebagai negara yang konsumtif. Kita nggak bakal heran deh kalau lihat orang Indonesia saling berburu sesuatu, bahkan mati-matian untuk mendapatkan sesuatu. Ini adalah salah satu yang disukai sama brand luar negeri. Mereka melihat peluang, dan kita adalah target atas peluang itu. Cukup menyedihkan, bukan? Hal selanjutnya adalah gengsi. Warga plus 62 memiliki gengsi yang tinggi. Apa sih penyebab orang Indonesia bisa gengsian? Ya, betul. Budaya patriarki. Hah? Apa? Apa maksudnya? Dalam budaya patriarki, pikiran kita akan diarahkan pada menang dan kalah. Atas dasar pikiran ini, akhirnya diferensiasi terjadi antara yang kuat dan yang lemah. Akhirnya, yang kuat dicenderungkan kepada lelaki dan yang lemah dicenderungkan kepada perempuan. Ini merupakan pembodohan yang sudah terjadi secara struktural di Indonesia. Menyedihkan? Ya, sangat menyedihkan. Eits, jadi lupa nih lagi ngomongin masalah gengsi. Nah, kita udah tahu tuh penyebab dari gengsi itu adalah rasa ingin menang satu sama lain. Seperti ada kepuasan gitu kalau satu orang Indonesia merasa menang. Nah, akibatnya apa? Ya, akibatnya kita jadi negara yang punya daya saing tinggi untuk mendapatkan sesuatu. Itulah yang dilihat brand luar negeri agar memasarkan produknya di Indonesia, yang akhirnya membuat barangnya menjadi satu komoditas barang yang memiliki gengsi tinggi. Dengan cap gengsi yang tinggi tadi, akhirnya value brand luar negeri ini pun menjadi tinggi. Karena siapa? Ya tentu karena orang Indonesia itu sendiri. Akhirnya tertanam di pikiran orang Indonesia bahwa dengan membeli atau menggunakan barang dari brand luar negeri dianggap memiliki value yang lebih dari orang lain. Sekali lagi, siapa yang membuat narasi itu? Orang Indonesia. Pertanyaannya, siapa yang untung? Ya jelas dong, yang untung adalah bos-bos besar atau kapitalis yang paling merasakan manfaat dari fenomena ini. Tunggu, aku tidak bilang bos brandnya yang untung ya. Loh, kok bisa begitu? Ya sekarang coba deh pikirin, gimana caranya para bos brand luar negeri ini tahu kalau produknya begitu laku di Indonesia? Dukun? Ya enggak dong. Orang kapitalis lah yang melihat fenomena ini dan membuat nilai tawar dengan brand luar negeri itu. Akhirnya, brand luar negeri sekadar memberikan prestisius barang dagang mereka untuk dikelola kapitalis ini. Lantas, siapakah kapitalis ini? Ya tentunya orang Indonesia itu sendiri. Gimana nih? Udah sakit hati belum denger ini? Pasti dong. Kita tahu akhirnya bahwa faktor utama bangsa kita tidak bisa maju adalah karena ulah sebagian orang di bangsa ini yang tetap menginginkan orang Indonesia untuk tidak berubah. Karena sebuah gengsi, masyarakat Indonesia kehilangan percaya diri. Mengapa? Karena gengsi ini membangun standar diri individu atas orang lain. Kita terlalu fokus dan menaruh kebahagiaan kita pada sebuah perbandingan. Itulah sebab ketiga, kita hanya berkembang dan tidak pernah maju. Sebuah kemajuan tidak memerlukan perkembangan. Paradigma perkembangan adalah seperti kita menaiki sebuah tangga, sedangkan kemajuan adalah rasa percaya diri kita untuk menaiki lift sampai ke atas. Sebuah kemajuan memerlukan kepercayaan diri yang tinggi, karena
perkembangan perangnya hanya ada dalam masalah diri sendiri, bukan dengan tantangan yang sebenarnya. Orang yang masih belum selesai dengan dirinya sendiri akan sangat mudah untuk dimanipulasi. Begitulah keadaan bangsa ini, sehingga disukai brand luar negeri dan para kapitalis karena bangsa ini belum bisa menyelesaikan masalah bangsanya sendiri dan mudah tergiur dengan kebaruan yang padahal tidak terlalu substansial. Itulah alasan struktural bagaimana konsumtif, gengsi, dan tidak percaya diri bangsa ini menjadi bagian alasan kita menjadi negara konsumen yang disukai brand raksasa dan kaum kapitalis. Bagaimana untuk kita mengubah hal itu di mata dunia? Tentu saja dengan mengubah mental konsumtif menjadi produktif. Menjadi produktif adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang pintar dan percaya diri. Nah, baru-baru ini ada daftar yang tersebar di sosial media Twitter. Ini dia. Nah, rata-rata IQ warga negara ASEAN. Ya, benar, Indonesia berada di urutan 10. Hal ini sungguh menyedihkan. Banyak yang akhirnya menertawakan ini dan membicarakan di sosial media yang setidaknya menunjukkan bukti nyata terhadap ranking ukuran Indonesia ini memiliki rata-rata IQ yang rendah. Selain minat literasi yang cukup rendah, menjadi masyarakat yang konsumtif, gengsian, dan tidak percaya diri bisa menjadi faktor hal yang bisa terjadi. Artinya, kapitalis telah mengkonstruksi kita untuk seperti ini. Hingga akhirnya, kita terkonstruksi untuk seperti itu. Namun, sudah menjadi kewajiban kita bahwa kita harus bersama mendekonstruksi hal ini dengan kepercayaan diri tinggi dan yakin atas bangsanya sendiri. Gimana kawan Shohu? Mau terima Indonesia seperti ini? Atau mau berubah? Nasib bangsa ada di tanganmu.